Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok 6 mata kuliah Teknik Wawancara dan Penulisan Berita ingin sharing mengenai jurnalisme sebagai forum publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elisa, yang kedua ada Isna, kemudian ada Salma, Dwi, dan juga saya Tera Rebecca. Jurnalisme sebagai forum publik memiliki pengertian, fungsi, dan juga prinsip-prinsip. Oleh karena itu, mari kita simak bersama. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang pengertian jurnalistik sebagai forum publik. Menurut Jailson 1999 halaman 21, jurnalisme publik adalah sebuah pendekatan dalam aktivitas keseharian pers. Yang pertama, mengajak dan mendorong para wartawan untuk menempatkan masyarakat sebagai warga negara agar dapat terlibat dalam diskusi publik daripada hanya sekedar penonton atau bahkan korban dari kebijakan publik. Yang kedua, membantu para penyelenggara layanan publik atau komunitas politik untuk dapat segera menyelesaikan masalah daripada hanya menampung keluhan dan mempelajari masalah keluhan yang disampaikan. Yang ketiga, meningkatkan menggiatkan atmosfer diskusi publik daripada membiarkannya memburuk tanpa upaya apapun. Yang keempat, yaitu membantu memperlancar kehidupan publik. Jurnalistik merupakan salah satu sarana untuk berdemokrasi dan bersifat umum. Jurnalistik sebagai forum publik memiliki arti bahwa jurnalisme harus menyediakan ruang untuk seluruh masyarakat untuk mengemukakan pendapat. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Penjelasan konsep jurnalisme publik dengan pengungkapan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Philip Meyer dalam Public Journalism and the Problem of Objectivity pada 31 Oktober tahun 2000. Menurutnya, konsep ini dapat dijabarkan dalam 6 dimensi. Yang pertama, a desire to rebuild a community sense of itself, atau keinginan untuk membangun kembali perasaan sebagai warga komunitas. Peningkatan jumlah pembaca berkorelasi positif dengan komitmen pengelola media untuk menanamkan perasaan kewarganegaraan dalam isi sajian media mereka. Kemudian yang kedua, a longer attention span, atau perhatian pemberitaan media terhadap isu hendaknya tersaji secara mendalam dan durasi yang agak lama hingga ke akar permasalahan dan tidak hanya menyentuh kepada kulit permasalahan semata. Yang ketiga, a willingness to go deeply into explaining the system that direct our life, atau kemauan wartawan untuk lebih menjelaskan peristiwa secara mendalam dan mendetail. Kemudian yang keempat, more attention to the rational middle group of issue and the less attention of extreme, atau perhatian lebih diberikan kepada penjelasan isu-isu dengan cara yang moderat, bukan dengan deskripsi isu yang ekstrim. Yang kelima, a preference of substance over tactic in covering political argument, atau dalam meliput pemberitaan argumen politik, hendaknya dipusatkan kepada substansi masalah, bukan pada taktik. Kemudian yang keenam adalah a desire to foster deliberation, atau kemauan untuk menanamkan serta mendorong gairah masyarakat untuk selalu berdialog memasalahkan permasalahan publik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi jurnalistik sebagai forum publik. Fungsi jurnalistik sebagai forum dapat menghasilkan demokrasi bahkan di negara besar serta beragam loh. Menurut Errol Jonathan tahun 2002, model jurnalisme ini bisa mengandung makna dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnalisme yang memfungsikan diri sebagai penyulut semangat golongan masyarakat yang lemah dan tak berdaya serta terpinggirkan. Yang kedua, fungsi jurnalisme yang membantu kreativitas jurnalisme untuk memotivasi masyarakat berpikir dan berbuat ketika mengkonsumsi informasi. Tujuannya bukan sekedar untuk mengkonsumsi informasi saja loh, tapi juga menyadarkan masyarakat untuk mewujudkan rasa tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Yang ketiga, fungsi jurnalisme yang memberdayakan masyarakat dalam posisi netral yang berisi sekedar informasi atau cara mewujudkan tanggung jawab dan imajinasi solusi terhadap berbagai masalah masyarakat. Yang keempat, jurnalisme yang menawarkan alternatif model penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pemerintahan yang terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakannya. Yang kelima yaitu jurnalisme yang mendefinisikan kembali mazhab keberimbangan dalam pengertian sesungguhnya.
Berimbang yang dimaksud karena melibatkan masyarakat sebagai pelaku informasi dan memberi peluang mereka sebagai pengawas. Yang keenam, yang terakhir, yaitu jurnalisme yang menggeser konsep watchdog menjadi watchdog, yakni jurnalisme yang terkontrol karena pemberitaannya tidak hanya menyajikan berita dan informasi, tapi juga menolong masyarakat melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Nah, yang berarti jurnalisme ini tidak hanya mengetengahkan masalah masyarakat, tetapi juga menentang masyarakat terlibat aktif, peduli, dan ikut serta menyelesaikan masyarakat. Dengan kata lain, jurnalisme yang menjadikan masyarakat sebagai partisipan, bukan melulu sebagai penonton. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Jurnalisme sebagai forum publik. Jurnalisme harus menyediakan sebuah forum di mana khalayak dapat membuat penilaian dan mengambil sikap setelah menyaksikan liputan, berita, maupun reportase. Sebuah diskusi publik juga harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang sama, yakni kejujuran, fakta, dan verifikasi. Sebab, forum yang tak punya sikap hormat akan gagal dalam memberikan informasi dan hanya akan menimbulkan prasangka sebagai bentuk reaksi khalayak terhadap laporan-laporan yang disampaikan. Ini membuktikan bahwa jurnalisme sebagai forum publik penting sebagai penyalur aspirasi rakyat dalam menegakkan demokrasi. Adapun prinsip-prinsip dalam jurnalisme sebagai forum publik yaitu yang pertama, kejujuran. Kejujuran mewajibkan jurnalisme untuk menulis dan melaporkan informasi secara jujur dan tidak memutarbalikkan fakta. Selain harus menyajikan fakta, wartawan harus berpegang pada standar kejujuran yang sama atau kesetiaan kepada kepentingan publik. Yang selanjutnya, media harus mampu menjadi ajang saling kritik dan menemukan kompromi. Forum yang disediakan untuk itu juga harus untuk komunitas seutuhnya, bukan hanya untuk kelompok yang berpengaruh atau yang secara demografi menarik. Yang kedua yaitu adalah fakta. Kewajiban utama dari jurnalisme yaitu adalah untuk berpihak kepada kebenaran. Berita merupakan materi yang digunakan oleh masyarakat untuk mempelajari dan berpikir tentang dunia di luar mereka, karena berita menyatakan peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat. Kebenaran menerangi fakta-fakta tersembunyi dalam sebuah berita yang disajikan. Kebenaran inilah yang merupakan intisari dari sebuah berita. Dengan kata lain, masyarakat tentu saja membutuhkan sebuah berita yang akan mengungkapkan fakta dan opini yang telah ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu verifikasi. Inti dari jurnalisme adalah untuk melakukan verifikasi. Verifikasi merupakan prinsip paling penting dalam jurnalisme. Dalam melakukan verifikasi, yang dibutuhkan adalah mencari fakta dari sebuah berita dengan mengambil pendapat atau pernyataan dari pihak-pihak ataupun narasumber yang terlibat. Dalam melakukan verifikasi, tidak dibenarkan menambahkan sesuatu yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Pembaca diharapkan tidak langsung percaya dengan berita yang disampaikan tanpa memeriksa keterangan ulang berita tersebut. Jadi, verifikasi sangatlah penting dan intisari dari verifikasi itu sendiri adalah kedisiplinan. Verifikasi harus berfokus pada cerita yang sebenarnya terjadi dan tidak boleh mengada-ngada. Sekian yang dapat kami sharingkan. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, atau saran, kami akan dengan senang hati menerima. Silahkan tulis atensi kalian di kolom komentar. Terima kasih.